Seorang masinis bernama Supriyadi yang diasisteni Sodik Afrianto di malam itu dengan mantap memasinisi kereta api 73 Harina yang membawa para penumpang menuju Bandung dari Surabaya. Perjalanan yang mereka tempuh dari stasiun Pasar Turi seperti biasa dimulai dengan tidak terdapatnya masalah-masalah yang berarti yang bisa mengganggu kelancarannya. Namun sesampainya rangkaian di KM 187+4 sebelah timur jembatan Sungai Cisanggarung, Desa Losari Kidul, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah, Pak Supriyadi tiba-tiba saja berusaha dengan keras melakukan pengereman mendadak dengan ia aktifkan fitur rem mendadak kereta api. Bukan tanpa sebab beliau melakukan prosedur itu, dikarenakan di 100 meter arah depan, Pak Supriyadi melihat dua orang pria dengan postur tegap dengan rambut cepak ala TNI sedang bergumul dan saling menyerang tepat di atas jalur perlintasan kereta api. Semboyan 35 klakson yang panjang telah ia lakukan pula demi ternotisnya ular besi raksasa itu yang mau melintas oleh kedua pria itu. Namun usaha-usaha itu tampaknya tak membuat kedua pria itu bergeming, hingga salah satu di antara mereka akhirnya tersambar kereta api 73 Harina yang dibawa oleh Pak Supriyadi sebagai masinisnya. Pada 23 September 2015 pagi, seorang warga yang sedang melintas di area perlintasan jembatan Sungai Cisanggarung syok ketika ia baru saja melihat tubuh seorang pria bertubuh tegap dengan rambut cepak ala TNI tergeletak tak bernyawa dengan luka-luka khas seperti orang yang baru saja mengalami laka lantas. Temuan itu segera saja ia laporkan kepada pihak yang berwajib yang dimana 30 menit kemudian setelah laporan diterima, petugas pun datang menyisir lokasi dan kemudian mengevakuasi temuan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut dan lebih dalam terkait kepergiannya. Apa benar telah terjadi laka lantas atau ada hal yang lain? Singkatnya, setelah melakukan berbagai macam penyelidikan terungkaplah segalanya, termasuk dugaan liar yang awalnya sejumlah pihak mengklaim kepergian korban disebabkan oleh laka lantas. Nah, selain identitas korban yang diketahui bernama Joko Pranyoto yang adalah anggota TNI aktif yang bertugas di Kodim Cirebon, juga diketahui sebelum korban tersambar kereta api yang melintas. Diduga telah terjadi sebuah peristiwa yang membuatnya hingga berakhir menyedihkan. Salah satunya pada saat tubuh korban ditemukan, korban tidak memakai baju dan juga ditemukan sebuah kartu anggota TNI. Nah, dari temuan itu muncullah kesimpulan bahwa Joko sempat terlibat baku hantam dengan seseorang yang kemudian membawanya pergi untuk menghadap Sang Pencipta. Segera setelah mendapatkan cukup bukti untuk melakukan serangkaian investigasi, petugas memulainya dengan mendatangi dan memeriksa istri Joko yang bernama Mulyani. Di dalam pemeriksaan singkat yang dilakukan kala itu, pelan-pelan singkatnya terungkaplah tabir gelap kasus ini. Pembukaan tabir gelap itu kemudian membawa petugas kemudian meringkus seorang pria yang bernama Teguh Purnomo, warga Kedungdeng, Losari, Brebes, Jawa Tengah. Selain Teguh, ada satu orang lagi yang dijadikan tersangka oleh petugas. Ya, orang itu tak lain dan tak bukan adalah Mulyani, istri dari Joko yang menjadi korban. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Teguh Purnomo adalah seorang pria asal desa Kedungdeng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dia menikah dan telah diberkahi sebuah keluarga yang begitu mencintainya. Pada awalnya, Teguh dikenal sebagai anggota TNI aktif yang bertugas di sebuah markas yang ada di Cirebon. Dia menjalani kehidupan seperti prajurit pada umumnya, bekerja dalam struktur militer dan hidup dengan disiplin yang ketat dan dijaga. Sebuah harapan dan cita-cita yang selama ini Teguh idam-idamkan, saat itu bisa tercapai semuanya. Di lingkungan tempat tinggalnya, statusnya sebagai tentara membuat Teguh cukup dihormati, disegani, dan dianggap oleh warga sekitar. Namun seiring waktu yang terus berjalan dan seiring perjalanan hidupnya yang penuh dengan dinamika, seketika semuanya berubah dengan total. Setelah ia tersangkut sebuah kasus yang membuat karir militernya harus berakhir. Entah ada kasus apa yang membuat Teguh hingga berhadapan dengan sebuah masalah yang sangat besar. Namun yang pasti Teguh kemudian diberhentikan dari dinas militer dengan proses PTDH. Pemecatan dengan tidak hormat dari TNI. Sejak saat itu, statusnya bukanlah lagi tentara. Dia kembali ke kampung halamannya di Kedungdeng dan mencoba menjalani kehidupan baru di luar dunia militer. Setelah kembali ke desa, Teguh mulai dikenal sebagai orang yang membuka praktik pengobatan alternatif. Dia mengaku bisa membantu berbagai macam persoalan pasien-pasiennya secara non-medis, mulai dari permasalahan kesehatan yang tak kunjung sembuh sampai persoalan rumah tangga. Salah satu orang yang kemudian datang kepada Teguh adalah seorang wanita bernama Mulyani. Dia datang dengan tujuan mencari bantuan atas masalah rumah tangga yang ia hadapi. Dari cerita yang beredar di lingkungan sekitar, Mulyani dikatakan pada saat itu sedang menghadapi persoalan pelik dengan suaminya.
dan berharap Teguh bisa memberikan jalan keluar melalui pengobatan atau ritual yang ia lakukan. Nah, dari pertemuan-pertemuan yang awalnya cuma sebatas antara seorang pasien dan orang yang dimintai bantuan itu kemudian berubah menjadi hubungan yang lebih dekat dan lebih serius. Dalam proses pertemuan yang cukup sering itu, keduanya malah terlibat perasaan satu sama lain. Hubungan itu kemudian berkembang menjadi kedekatan pribadi, sesuatu yang pada awalnya nggak pernah dibayangkan oleh Mulyani ketika ia pertama kali datang untuk minta bantuan kepada Teguh. Mulyani sendiri adalah seorang wanita 43 tahun yang tinggal di desa Panggangsari, Losari Barat, Cirebon. Lebih jauh dikatakan dari sumber-sumber yang berhasil saya kulik informasinya, mengatakan bahwa Mulyani adalah seorang istri dari seorang anggota TNI aktif yang bernama Joko Pranyoto 50 tahun yang bertugas di Kodim 0620 daerah Cirebon. Kisah perjalanan rumah tangga yang dijalani oleh Mulyani dan Joko awalnya berjalan dengan mulus dan merias dengan kisah-kisah yang indah. Namun seiring berjalannya waktu dan seiring dengan musim yang silih berganti, kejenuhan dan keretakan itu nggak bisa lagi dihindari baik oleh Mulyani dan Joko, anggota TNI dengan pangkat Sersan Mayor ini. Hingga puncaknya adalah ketika Mulyani bertemu dengan Teguh yang merupakan seorang mantan anggota TNI yang banting setir menjadi ahli pengobatan alternatif non-medis dan terjadilah perselingkuhan itu. Dari sebuah akuan yang pernah diakui oleh Teguh di hadapan para petugas yang memeriksanya, dia mengaku bahwa hubungannya dengan Mulyani memang sudah melampaui batas hubungan antara pasien dan orang yang dimintai bantuan. Dari pengakuannya selama 5 bulan terakhir, mereka telah 8 kali melakukan hubungan yang tak seharusnya mereka lakukan. 3 kali mereka lakukan dalam sebuah kamar hotel yang ada di kawasan Tanjung, sementara 5 kali lainnya terjadi di rumah Mulyani sendiri. Lebih dalam, Teguh menjelaskan bahwa setiap kali pertemuan itu terjadi, kondisi rumah memang sudah dipastikan kosong dari suami Mulyani. Dikatakan biasanya Mulyani lah yang lebih dulu menghubungi Teguh dari ponselnya untuk memberikan informasi bahwa suaminya sedang bertugas piket di tempat kerjanya, sehingga rumahnya dalam keadaan aman dalam tanda kutip. Setelah mendapatkan kabar itu masih dalam keterangan yang ia sampaikan, Teguh kemudian datang menemui Mulyani. Bahkan ia mengatakan sering pula pulang dari Jakarta menuju Brebes hanya untuk bertamu dan bertemu dengan Mulyani, wanita idamannya itu. Perjalanan panjang itu kadang Teguh tempuh menggunakan bus malam, kadang juga dengan kereta api. Nah, puncak segala konflik yang terjadi adalah ketika hubungan yang terlarang itu diketahui oleh Joko Pranyoto, suami dari Mulyani. Tidak saya dapatkan informasi bagaimana Joko bisa sampai tahu akan adanya permainan gila di belakangnya. Namun yang pasti Joko tentu marah besar atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Mulyani. Dan hari naas yang akan menimpa si Sersan Mayor Joko pergi untuk selama-lamanya adalah bermula pada hari Selasa, 22 September 2015. Jadi begini kronologinya. Di malam itu Teguh Purnomo menerima panggilan telepon dari Joko Pranyoto, suami Mulyani, wanita simpanannya. Joko dan Teguh sebetulnya sudah saling mengenal sebelumnya, sehingga pada saat telepon itu masuk, Teguh langsung saja menjawab panggilan itu. Di dalam sambungan itu dengan nada yang agak meninggi, Joko mengajak Teguh untuk bertemu di sebuah tempat yang sudah mereka kenal, yaitu di area sebelah timur jembatan lintasan rel kereta api di Sungai Cisanggarung, Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sebuah tempat yang biasa digunakan Joko untuk memancing. Ajakan itu kemudian disetujui oleh Teguh dan setelah percakapan telepon itu berakhir, Teguh langsung menghubungi Mulyani dan memberitahu bahwa Joko, suaminya, mengajaknya untuk bertemu. Selain itu, dalam percakapan itu Teguh juga menyampaikan bahwa Joko mengajaknya untuk berkelahi. Teguh kemudian bertanya dengan Mulyani dengan kalimat yang simpel namun sangat mendalam. Dia mengatakan, "Bagaimana kalau saya hilangkan saja dia?" Maksud dari kalimat itu cukup jelas. Teguh sedang menanyakan kemungkinan untuk menghilangkan nyawa dari Joko. Mendapatkan pertanyaan itu, Mulyani tidak menolak. Dia hanya menjawab singkat, "Ya udah, kalau memang mau, terserah kamu saja." Pada jam 10 malam ketika ia sampai di desa Losari Kidul, Teguh lebih dulu mendatangi rumah temannya yang bernama Kurnia Alam Dwi Yulianto. Di sana ia menitipkan sepeda motor Honda Beat miliknya. Setelah itu Teguh kemudian berjalan kaki menuju arah timur jembatan rel kereta api di Sungai Cisanggarung. Saat Teguh tiba di lokasi, Joko Pranyoto ternyata belum sampai, sehingga Teguh menunggu di sekitar rel yang gelap itu. Demikian setelah menunggu dengan sabar, Joko akhirnya tiba di tempat itu. Pertemuan mereka langsung saja diisi dengan percakapan yang cukup tegang. Joko menanyakan secara langsung apakah benar Teguh telah berselingkuh dengan istrinya, dan apakah benar bahwa diam-diam kalian berdua ada main gila di belakang Joko. Teguh awalnya tidak mengaku atas tuduhan itu, namun Joko terus mendesak berulang kali meminta Teguh untuk berkata dengan jujur.
Tekanan itu akhirnya membuat Teguh mengaku dia mengatakan bahwa dirinya memang memiliki hubungan spesial yang gelap dengan Mulyani. Dan bahkan ia tambahkan sudah beberapa kali berhubungan layaknya pasangan suami dan istri. Akuan mengejutkan itu tentu membuat Joko sangatlah menjadi marah. Dalam keadaan emosi, dia langsung menantang Teguh untuk berkelahi. Tantangan itu diterima singkatnya dan suasana di sekitar rel kereta api yang sepi berubah menjadi arena pergumulan dua pria yang sedang dipenuhi dengan emosi. Teguh melepas jaket yang dia pakai lalu melemparkannya ke pinggir rel. Sementara Joko hanya menggunakan singletnya saja. Setelah itu, keduanya saling menyerang, baku hantam di sekitar jalur kereta api. Di tengah pergumulan itu, Joko sempat menendang Teguh menggunakan kaki kanannya. Teguh yang masih muda dan kuat staminanya langsung menangkap kaki itu dan lalu mendorong tubuh Joko ke depan. Dorongan itu membuat Joko kemudian terjatuh ke belakang hingga membuat bagian tengkuknya membentur besi rel kereta api. Melihat lawannya terjatuh, Teguh langsung berada di atas tubuh Joko dan berusaha mencegat jalur nafasnya dengan sekuat tenaga, hingga posisi keduanya saling bertumpukan di atas rel kereta api. Nah, sialnya pada saat bersamaan dari arah Tegal melaju sebuah rangkaian kereta api nomor 73 Harina dengan tujuan Bandung dari Surabaya. Seperti yang telah saya singgung di awal video, kereta itu melaju dengan kecepatan tinggi yang dikendalikan oleh masinis Supriyadi bersama dengan asistennya, Sodik Afrianto. Si masinis yang menyadari adanya dua orang pria yang sedang bergumul itu langsung membunyikan klakson panjang kereta semboyan 35 sebagai tanda peringatan agar orang yang ada di depannya segera menyingkir. Namun saat suara itu terdengar dengan nyaring dan jelas, Teguh masih berada di atas tubuh Joko dan tak sedikit pun mengendurkan atau melepaskan cengkraman di leher Joko. Kereta pun semakin mendekat. Saat jarak sudah sangat dekat, Teguh tiba-tiba melepaskan dirinya dan melompat mundur menjauh dari rel untuk menyelamatkan dirinya. Sementara itu Joko yang masih berada di jalur kereta api nggak sempat bergerak. Dalam hitungan detik, kereta api Harina langsung menyambut tubuh Joko. Tubuhnya terseret ke arah jembatan dan Joko Pranyoto kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah kereta api itu melintas, Teguh kembali mendekati tubuh Joko demi memastikan kondisinya. Saat melihat Joko sudah tak bernyawa, dia segera menghubungi Mulyani dari telepon. Di dalam percakapan itu, Teguh mengatakan bahwa dia baru saja berkelahi dengan Joko dan kejadian itu berakhir dengan perginya Joko setelah tersambar kereta api. Selain itu, Teguh meminta Mulyani untuk membantu membuat sebuah cerita agar dirinya seolah-olah tak pernah mendatangi TKP dan dia juga minta agar Mulyani mengatakan bahwa pada malam kejadian Teguh berada di rumahnya sejak pukul 9 malam sampai tengah malam. Mulyani berkata iya dan semuanya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah mereka sama-sama kondisikan. Temuan tubuh Joko yang ditemukan menyedihkan adalah sebuah peristiwa yang mengungkap segalanya, sebuah rahasia cinta gelap dan sebuah rasa benci yang tak terkendali. Dan temuan itu sekaligus berhasil menangkap dua orang yang terlibat di balik aksi yang mengerikan ini. Teguh dan Mulyani kemudian resmi ditetapkan menjadi tersangka tak lama setelah barang bukti dan keterangan para saksi menyudutkan kedua insan di mabuk cinta ini. Dan di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Brebes, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Teguh Purnomo dengan hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan Mulyani diganjar dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun